Halo Sobat Kontenpedia dan An-Nabil sekalian, bertemu kembali dengan saya Vian, dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Mas Dharma membahas seputar arti dari syahadat, karena barangkali teman-teman yang menonton video ini masih belum tahu mengenai arti dari syahadat, Mas. Mungkin Mas Dharma bisa menjelaskan, Mas, kepada teman-teman. Ya, terima kasih Mas Vian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kontenpedia dan An-Nabil sekalian. Ya. Di sini saya diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sebenarnya saya juga nggak begitu penguasai, tapi saya akan mencoba, bi'aunillah, akan sedikit membantu untuk mereview beberapa pertanyaan yang telah sampai di channelnya Kontenpedia. Pertama tadi berkaitan dengan pengertian syahadat, Mas, ya. Iya. Ya, syahadat itu kalau dalam kosakata Arab itu kita mengenal ada dua definisi arti. Yang pertama definisi secara umum, dan yang kedua adalah definisi secara khusus. Nah, kalau yang umum tuh kalau dalam kosakata Arab itu arti definisi umum itu dijelaskan sebagai yuradu bihi al-am, sedangkan definisi khusus itu dijelaskan sebagai yuradu bihi al-khos. Oke, untuk hari ini kita bahas yang mana dulu, Mas Fian? Mungkin yang umum dulu, Mas. Oke, kita bahas yang umum dulu. Tentang arti syahadat secara umum berarti kita merujuk kepada ini ya, kosakata ya, atau arti dari kalimat tersebut ya. Syahadat itu mempunyai arti sebagai suatu kesaksian ya, dimana kita tahu sendiri kesaksian itu suatu ungkapan yang mana punya konsekuensi dan dampak bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Contohnya aja misalkan dalam kesaksian persidangan. Kasus persidangan misalkan ada penghakiman dari kasus pembunuhan, anggap saja seperti itu ya, maka ada seseorang yang berperan sebagai saksi, entah itu dia ingin melindungi terdakwa atau melindungi korban. Nah, itu dia mempunyai peran besar di situ, atau pencurian atau tindak pidana lainnya. Misal lain juga untuk saksi dalam perdagangan atau transaksi. Kemudian dalam pernikahan, itu kan kita juga butuh saksi, yang mana saksi ini mempunyai fungsi sebagai bukti. Nah, dan dalam Islam, sebenarnya kesaksian seseorang itu ada kualifikasinya ya, ada kalau dalam syarat-syarat untuk menjadi seorang saksi itu yang pertama pasti harus seorang muslim. Yang kedua sudah balik atau sudah dewasa. Jadi kalau anak-anak bersaksi itu ya tidak dianggap saksinya kan. Dan yang ketiga adalah berakal. Nah, dia tidak gila ya, atau dia tidak sedang dalam keadaan mabuk dan lain sebagainya. Namun ada beberapa dari riwayat Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang ada beberapa orang yang sekalipun sudah memenuhi kualifikasi tadi, tapi dia dilarang untuk menjadi seorang saksi. Nah, ini karena bahaya, Mas, dampaknya. Nah, yang pertama itu adalah orang yang terbukti pernah berkhianat, atau khoin lah bahasanya. Khoin atau orang yang pernah berkhianat. Yang kedua adalah orang yang punya dendam kepada salah satu pihak. Nah, ini bahaya dong. Ini jadi netral ya, Mas? Ya, kesaksiannya tuh bukan atas dasar kejujuran, tapi berdasarkan dendam yang dia punya. Dan yang ketiga adalah orang yang pernah menggantungkan hidup kepada orang yang dia saksiin. Nah, misalnya seorang pembantu rumah tangga bersaksi untuk bosnya gitu ya, atau seorang budak bersaksi untuk pemiliknya. Nah, itu dalam riwayat Abu Daud disampaikan dilarang. Ya, meski begitu beberapa alim ulama setelahnya tentu mengklarifikasi hal ini, bahwa untuk zaman modern ini syarat ketiga ini masih boleh didiskusikan. Dalam arti sekalipun dia
seseorang yang pernah menggantungkan hidup kepada orang tersebut, dia tetap kesaksiannya tetap diperbolehkan untuk diperhitungkan. Ini khusus untuk yang menggantungkan diri kepada orang tersebut. Seperti itu kurang lebih pengertian secara umum ya. Kemudian untuk pengertian secara khususnya sekalian Mas. Kalau untuk pengertian secara khusus kita merujuk kepada salah satu riwayat juga tentang buniyal islamu ala khamsin syahadatun an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi kalau syahadat artinya secara khusus berarti kita merujuk kepada hadis tersebut yang artinya syahadat itu mempunyai lafadz yang spesifik, yaitu asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi arti secara khusus ini kita merujuk kepada hadis tersebut bahwa Islamnya seseorang itu terbentuk atas dasar yang pertama, yaitu dari syahadat. Dan syahadat yang dimaksud ini berdasarkan lafdin maksus atau suatu lafadz yang sudah khusus juga, sudah jelas, yaitu lafadznya adalah ada dua nih. Yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah dan yang kedua adalah asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kesaksian yang kedua ini atau dalam arti khusus ini, meski secara konsekuensi atau dampak itu sebenarnya tidak antar manusia ya, cuma di sini merupakan wujud ikrar dari diri seseorang bahwa bukan dia bersaksi hanya kepada satu orang, tapi bersaksi untuk seluruh umat manusia di dunia ini, bahwa dia bersumpah, dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi itu merupakan kesaksian yang levelnya itu lebih ke arah ikrar. Kalau misalkan yang kesaksian di pengertian umum itu biasanya dampaknya tidak terlalu syumul ya, atau tidak terlalu global. Cuma kalau untuk yang arti ini kita punya konsekuensi yang lebih luas, yaitu seluruh umat manusia di dunia ini. Ya kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Dharma karena sudah menjelaskan pengertian dari syahadat. Mungkin nanti di video selanjutnya saya dan Mas Dharma masih akan membahas mengenai syahadat. Masih seputar syahadat ya Mas ya. Jadi jangan lewatkan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.